tantrum atau sulit diatur, seringkali kita melabeli mereka dengan sebutan nakal. Padahal, dalam Applied Behavior Analysis atau terapi perilaku, kata nakal itu tidak ada. Karena kita melihat perilaku sebagai cara untuk anak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari lingkungannya, bukan sifat bawaan. Dalam terapi ABA atau Applied Behavior Analysis, kita mengenal rumus ABC, antecedent, behavior, dan konsekuensi. Antecedent adalah sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi, baik sebuah instruksi atau sesuatu yang anak dapatkan, yang pasti itu adalah stimulus yang didapatkan anak melalui indera penerimanya, seperti itu. Misalnya, anak disuruh oleh mama dan papa untuk mandi. Kemudian, behavior adalah perilaku yang anak lakukan. Misalnya, anak berteriak, tidak mau, gitu. Sedangkan C adalah konsekuensi. Misalnya, mama dan ayah akhirnya mengalah kepada anak. Kita memberikan kesempatan agar anak tidak mandi, karena anak telah berteriak kepada kita takut anak semakin tantrum. Maka, perilaku berteriak tadi akan berulang, karena anak berpikir, kalau aku berteriak, ternyata aku nggak perlu melakukan apa yang disuruh oleh orang tuaku loh, kayak gitu. Jadi, perilaku itu dapat terbentuk dari A, B, C, antecedent, perilaku, dan konsekuensi. Maka dari itu, kita bisa memodifikasi perilaku ini dengan memberikan prompt baik di antecedentnya, atau perilakunya, atau konsekuensinya. Memang bagaimana caranya? Yuk kita simak. Sudah lihat polanya? Dengan kita mengizinkan anak untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, atau dengan cara berteriak untuk contoh yang tadi, maka kita membuat anak menang. Dan pola ini akan membuat anak mengulangi perilaku tersebut lagi. Karena bagi dia, dengan berteriak, dia mendapatkan keinginannya. Dengan berteriak, dia tidak perlu melakukan instruksi dari orang tuanya. Seperti itu. Menurut ABA, perilaku manusia memiliki tujuan dengan singkatan SEAT. Apa aja itu? Yang pertama adalah sensory, yaitu sesuatu yang bisa mereka dapatkan melalui indera penerima mereka, baik sentuhan, atau yang dapat mereka dengar, atau yang bisa mereka jilat atau cium, seperti itu. Contoh sensori dari klien saya sendiri ada anak yang suka mencium aroma dari sabun atau menggesek-gesekkan kakinya agar dia bisa mendapatkan sensasi pada kulitnya di bagian kaki, seperti itu. Itu adalah sensori. Yang kedua adalah escape atau menghindar. Bagaimana maksudnya? Misal anak kita suruh untuk menulis, tapi anak malah memainkan pensilnya, anak malah melihat ke arah lain. Nah, itu adalah escape. Anak melarikan diri dari kewajibannya, seperti itu. Yang ketiga ada attention atau perhatian. Jadi, terkadang anak memang membutuhkan perhatian kita. Mereka mencari perhatian kita. Tapi, terkadang cara mereka itu masih salah, sehingga kita seringkali salah menanggapi mereka. Termasuk biasanya anak-anak sengaja membuat kita marah. Nah, itu sebenarnya mereka meminta atensi kita, seperti itu. Yang keempat ada tangible, atau menginginkan aktivitas maupun benda. Jadi misal anak menginginkan coklat, atau menginginkan bermain, nah itu termasuk dalam tangible. Kalau kita tahu tujuannya, kita jadi tidak gampang untuk marah dan menghardik anak dengan mengatakan bahwa dia nakal. Nah, kita justru bisa melihat apa sih yang anak ini belum bisa lakukan sehingga anak ini meminta dengan cara tantrum. Nah, jadi kita bisa analisis melalui mengetahui apa tujuan dari perilaku anak. Terapi ABA berfokus pada reinforcement positif. Jadi, ketika anak melakukan perilaku yang positif, kita memberikan konsekuensi yang positif. Sedangkan jika anak melakukan perilaku yang negatif, maka kita juga memberikan konsekuensi yang negatif, seperti itu. Jadi misal, saat anak melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik, maka kita mengapresiasi dengan baik. Namun, jika anak tidak melakukan kewajibannya dengan baik,
maka kita berikan konsekuensi yang tidak baik, baik itu dengan cara kita mengambil hak dia untuk bermain, atau menunda reward dia yang biasanya diberikan, misal coklat atau permen, seperti itu. Jadi kita tidak melakukan hal secara terbalik. Misal saat anaknya tantrum, akhirnya kita turutin. Nah, anak akan tantrum terus karena dia tahu kalau dia tantrum, dia bakal diturutin, kayak gitu. Jadi kita melakukan hal yang lurus. Misal dia tantrum, maka dia tetap nggak akan dituruti. Seperti itu. Termasuk tidak menggunakan kata negatif seperti jangan, tidak, bukan. Jadi kita ajarkan bahasa yang positif, menggunakan kalimat positif seperti daripada kita berkata jangan lari, kayak gitu, kita bisa katakan ayo jalan aja, ayo jalan pelan-pelan, kayak gitu. Jika anak menuruti perintah tersebut, maka kita jangan lupa untuk mengapresiasi sebagai konsekuensi sehingga anak senantiasa melakukan hal tersebut. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Miss Aida dari Yayasan Aurika di Surabaya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you!